di dalam mekanisme pooling fund bencana kan salah satu mandat yang diberikan PPDLH adalah investasi atas dana yang diberikan oleh APBN. Kembali lagi, karena dikelola di PPDLH, kita menciptakan satu mekanisme ekosistem. Salah satunya adalah kita bridging. Ini hanya menjadi salah satu program, istilahnya bermitra, melakukan pemilihan terhadap beberapa konsorsium asuransi yang memang konsorsium. BPDLH. Mungkin diulangin, ini apa sih sebenarnya? Baik, tamu saya kali ini mewakili satu badan yang mungkin kita tidak kenal, tapi fungsinya dan manfaatnya untuk kehidupan dan dunia demikian vital. Kita akan bicara tentang lingkungan hidup dan ada lembaga. Saya itu setengah Kementerian Keuangan nggak tahu kalau ada BLU. Ya, Badan Layanan Umum yang menanganin lingkungan hidup, namanya BPDLH. Dan sudah hadir pimpinannya direktur ya Pak? Direktur utama. Ya, Mas Joko Tri Haryanto. Semoga saya nggak salah. Siap. Orang mana nih? Janda ya? Janda. Jawa Sunda. Janda. Mas, BPDLH. Mungkin diulangin, ini apa sih sebenarnya? Ya. Dan kenapa didirikan? Ya, jadi BPDLH sendiri sebetulnya masih dalam, ya kalau kita bicara bawah 5 tahun usianya. Bayi banget ya? Ya. Balita. Dibentuk tahun 2019, kemudian kenapa sih dibentuk BPDLH? Nah, ini menjadi satu pendekatan baru dari pemerintah sebetulnya. Karena apa? Karena kalau kita lihat, pemerintah kan punya banyak komitmen ya, Pak Helmi ya. Ada komitmen SDG, komitmen NDC, climate, dan lain-lain. Climate change. Nah, masalahnya adalah terkadang kita lupa ketika kita punya komitmen, pendekatannya konvensional. Konvensional tuh kita nunggu dana publik, dana APBN terutama, APBD, APBN. Padahal kita tahu APBN, APBD punya banyak keterbatasan. Dengan aturan-aturan keuangan yang sangat birokratis ya. Mungkin salah satunya, cuman keterbatasan yang lain kan juga dalam jumlah. Udah gitu kan sekarang kondisi geopolitik bergerak, kemudian tantangan pembangunan juga makin beragam gitu. Tidak bisa juga kemudian semua komitmen itu hanya didasarkan atas dana publik APBN APBD. Padahal di sisi lain komitmen internasional, komitmen non pemerintah itu banyak sekali. Apalagi ketika kita bicara isu bagaimana mencegah pemanasan global. Global warming. Nah, ada gap artinya. Di satu sisi secara domestik, semua komitmen seolah-olah kita mencurahkan gimana nih APBN mendanai. Sementara di sisi lain ada komitmen global yang juga banyak banget. Bisa ditagih gitu. Nah, masalahnya adalah ketika harus menagih komitmen global, karena komitmen global ini kalau kita nggak tagih, ya mereka juga terkadang hanya menyampaikan janji-janjinya gitu. Nah, tapi ketika kita mau nagih, ya samalah kayak kita mau meminang anak orang gitu lah. Tapi kitanya tidak siap. Tidak siap. Kita kan harus tampil cantik, tampil keren gitu. Tampil gagah, tampil bertanggung jawab, transparan, akuntabel, fleksibel, earmarking, macam-macam ya, performance based gitu ya. Supaya kita bisa meminang dana-dana itu gitu. Karena kalau nggak seperti itu, kita hanya menampilkan apa adanya, ya mereka nggak tertarik. Padahal banyak tanggung jawab Indonesia ya sebagai paru-paru dunia. Betul. Negara tropis dengan hutan yang cukup banyak. Yang sebenarnya memberikan manfaat kepada negara-negara industri. Betul. Mungkin ini salah satu isunya adalah masalah carbon trading ya, Mas Joko. Salah satu isunya adalah kalau kita bicara namanya carbon pricing, memberikan nilai atas karbon. Nah, memberikan nilai atas carbon pricing itu ada mekanisme carbon trading, ada mekanisme pemberian penghargaan kepada negara-negara yang masih mau menjaga hutannya. Kemudian ada mekanisme potensi dari pungutan atas karbon. Kemudian mekanisme yang lain. Green economy dan sebagainya ya. Kadang-kadang kita pikir nggak adil banget. Betul. Kita harus jaga bakau gitu.
Sementara yang ngambil manfaat karena karbonnya ya juga nggak bayar apa-apa gitu. Betul. Karena dalam perspektif kan kalau kita bicara keadilan iklim itu nggak bisa juga keadilan iklim itu kemudian hanya didasarkan atas APBN. Karena APBN APBD itu harusnya digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Padahal kalau kita bicara keadilan iklim yang menikmati itu seluruh dunia. Dan kita tidak bisa memberikan boundary atas siapa yang menikmatin ketika Indonesia misalnya bisa mencegah terjadinya kebakaran hutan gitu. Dampak positif yang dihasilkan itu bisa dinikmatin oleh seluruh dunia. Mencegah kebakaran, deforestasi, degradasi hutan. Kita nggak bisa membatasi, karbonnya nggak boleh dinikmatin oleh tetangga gitu. Kan nggak bisa. Makanya kalau bicara keadilan iklim, bicara suka dengan istilah keadilan iklim, membiayai mencegah supaya global warming, nggak bisa hanya didasarkan APBN APBD. Global harus memberikan penghargaan, apakah dengan mekanisme carbon trading, apakah dengan insentif atau apapun gitu. Apakah donasi? Betul, donasi, hibah, charity, macam-macam. Charity. Gitu. Oh, saya udah mulai ngerti. Tapi badan ini didirikan pada zaman Ibu Sri Mulyani, SMI ya. Betul. Jadi badan ini adalah embrio yang betul-betul dipikirkan oleh beliau. Jadi semacam bayi yang memang secara konsep, kemudian bisnis proses, beliau sangat intens dengan pembentukan dari badan ini. Karena ya dengan pengalaman beliau di Bank Dunia, kemudian pengalaman panjang beliau selalu menekankan bahwa ya bangsa ini harus kreatif. Jadi legacy beliau ya? Ya. Bangsa ini harus inovatif. Gitu. Inovatif, harus mengejar ya? Harus mengejar, total football. Total football. Jangan menengah. Jangan menengah aja. Gitu. Kata orang Cirebon. Mas, tapi dimodalin pertama ya dari APBN? Ya, dimodalin. Karena ya kalau mau bikin BLU, itu harus ada modal awalnya dulu. Gitu. Nah, kita dimodalin dana reboisasi ya, kemudian dihibahkan menjadi modal yang ditanam. Oh, itu pun dana reboisasi yang udah dikumpulkan di Kementerian Keuangan. Betul. Dihibahkan ke BPDLH. Betul. Sebagai modal awal untuk bisa membentuk satu kelembagaan BPDLH. Tapi kalau kita lihat dari statuta BPDLH, kita disuruh kreatif ya, langsung menyerang kubu-kubu pertahanan lawan di mana pendanaan itu ada. Di seluruh dunia? Di seluruh internasional? Dunia. Internasional. Jadi bukan nyerang yang lokal-lokal aja ya? Enggak, kita mainnya enggak di lokal. Karena, sorry ya. Karena lokal ini kan kalau kita lihat, arus lalu lintasnya sudah penuh, crowded gitu ya. Jadi kita justru bagaimana meningkatkan kapasitas APBN dengan cara mencari sumber pendanaan global yang banyak janji, kita jemput, kemudian kita distribusikan manfaatnya secara domestik. Gitu. Sebelum sana, dulu dari dana awalnya jumlahnya berapa, Mas? Dana awal itu dana reboisasi kita dikasih secara total 4,2 triliun, cuman diambilnya itu performance. Karena kan dana reboisasi itu sesuai regulasi harus disalurkan sebagai mekanisme investasi dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir. Ya. Saya dengar tahun pertama 3T, kemudian 4,3T dan akan dapat tamat 1T. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam perspektif berapa sih dana kalau di mekanisme private kan ada namanya AUM ya, Asset Under Management gitu. Nah, kalau di kami sebagai BLU kita bicaranya dana yang sudah dikomititkan oleh si pendonor. Si pendonor dalam ini pemerintah. Betul. Itu kurang lebih 1,7 billion US dollar atau sekitar 27 triliun. Yang kemudian terbagi menjadi 3 mekanisme penyaluran. Yang pertama penyaluran dengan cara hibah. Nah, dana-dana global, dana-dana internasional itu kebanyakan ada di arena hibah ini. Tapi kami juga bisa menyalurkan mekanisme investasi dana bergulir. Kemudian kami punya satu mekanisme baru lagi namanya dana abadi. Nah, yang tadi Pak Helmi sampaikan 7,3 triliun itu dalam kerangka dana abadi. Dana abadi ini artinya apa? Nggak boleh dikotak-katik? Ya, dana abadi mungkin sama dengan kayak dana abadi pendidikan, dana abadi kebudayaan gitu. Nah, tagline-nya adalah dana abadi kebencanaan. Jadi dana abadi ini nggak boleh diotak-atik. Kecuali terjadi bencana besar. Kecuali terjadi bencana besar atau ada diskresi yang memang diberikan oleh negara. Nah, BPDLH kemudian diberi mandat untuk
menginvestasikan dana abadi ini. Karena ada satu pendekatan baru yang diinginkan oleh pemerintah ketika kita bicara pendanaan terkait dengan pembiayaan terkait dengan aspek kebencanaan. Kita belajar, kita tahu bahwa Indonesia itu ring of fire. Kita belajar dari kasus tsunami Aceh, kita belajar dari likuifasi yang di Palu ya. Kita belajar dari gempa bumi di Jogja. Ketika kita hanya punya satu sumber pendanaan yaitu APBN, ketika terjadi bencana nggak kuat. Bisa dibayangkan. Apalagi ke depan diversifikasi jenis bencana ini macam-macam, makin beragam. Ya. Kita nggak pernah dulu membayangkan ada yang namanya pandemi COVID. Kita nggak pernah. Oh, itu termasuk ya? Iya. Kita nggak pernah membayangkan jenis ragam dari bencana gitu. Likuifasi aja saya nggak pernah. Betul, dulu nggak pernah terbayang gitu. Ternyata terjadi gitu. Nah, bayangkan ketika jenis ragam bencananya itu makin kompleks, tapi sumber pendanaannya hanya satu. Betapa tidak resiliennya bangsa ini. Makanya pendekatan yang dilakukan pemerintah, kita harus meningkatkan resiliensi bangsa ini terhadap bencana. Iya. Jadi mumpung ada sejumlah alokasi dana dari APBN yang bisa diberikan kepada BPDLH sebagai dana abadi kebencanaan, nah BPDLH disuruh investasi gitu supaya kedepannya kita bisa resilient terhadap pendanaan bencana ini. Gitu. Bencana apa ya Pak yang di ini tuh? Jadi yang akan ditanganin? Ya, jadi tadi kami sampaikan BPDLH mengelola dana abadi kebencanaan. Ya. Sebagai dana abadi tentu nggak boleh dipakai. Yang dipakai kecuali major ya. Ya, yang boleh dipakai adalah dana kelolaan hasil dari investasi di dana abadi. Oh, jadi dana ini diinvestasikan ke berbagai instrumen. Instrumen. Oke. Tentu dengan aspek prudensial, gitu ya. Nah, dari hasil kelolaan itu kemudian BPDLH diberikan mandat untuk menyalurkan dalam beberapa istilahnya prioritas penggunaan. Yang pertama yang sudah disepakati akan digunakan untuk pembelian asuransi kebencanaan dengan melibatkan partisipasi dari daerah. Nah, dengan pendekatan asuransi kebencanaan ini mungkin secara gampangnya kan kalau kita punya asuransi kesehatan lah, kalau kita sakit, kita datang ke dokter, ke rumah sakit, tinggal gesek, selesai gitu. Nah, dengan melibatkan partisipasi daerah sekarang di Indonesia mungkin hampir sekitar 560 daerah. Kalau kemudian kabupaten kota? Ya, kabupaten kota, provinsi 38 ya. Ketika kemudian mereka ikut join bersama di dalam program ini, nilai preminya pasti turun dengan tingkat benefit yang optimal. Gitu. Dan ini akan menyasar 3 aspek. Pra bencana, meningkatkan kewaspadaan, resiliensi, kemudian saat bencana sama ketika pasca bencana, rehab rekon. Nah, harapannya dengan hidup dari dana kelolaan dana abadi ini, ya kalau di tahun pertama, kedua mungkin belum optimal ya Pak Helmi ya. Tapi kita bicara 5-6 tahun dari saat ini gitu. Kami yakin bahwa bangsa ini resiliensinya akan meningkat. Aspek kemandirian terhadap bencana itu makin meningkat. Mas Yoko, saya tertarik tadi pra bencana. Bencana itu termasuk preventif ya? Ya, preventif. Barangkali nambah mangrove. Ya, betul ya? Betul. Mencegah deforestasi. Betul. Gitu ya? Ya, jadi ini alasan kenapa BPDLH ditunjuk untuk mengelola dana kebencanaan. Karena kalau kita lihat dari data, jenis bencana hidrometeorologi itu kan kedepannya akan makin banyak. Padahal kalau dari aspek pendanaan pooling fund bencana ini yang disasar saat ini memang bencana-bencana alam seperti misalnya banjir, kemudian longsor, gempa bumi gitu ya. Tapi ketika kemudian ancaman bencana hidrometeorologi itu makin meningkat ke depannya, kan bukan tidak mungkin terjadi aspek akumulasi. Gitu. Nah, ketika dikelola di satu lembaga yang memang layanan BPDLH itu bicaranya aspek lingkungan, kita nggak akan pernah bisa menegasikan hubungan antara bencana alam dengan bencana hidrometeorologi. Makanya ketika kita bicara dalam perspektif pra bencana, kebetulan BPDLH ini juga mengelola dana-dana lingkungan termasuk mangrove, bagaimana REDD Plus mencegah kebakaran hutan, degradasi, deforestasi. Nah, ini kan sebetulnya juga bisa menjadi satu ekosistem penguatan dari sisi hulu.
Jadi kita bicara mencegah bencananya, meningkatkan resiliensinya ketika terjadi bencananya, pasca bencananya. Nah, ketika dikelola satu lembaga yaitu BPDLH, ekosistem itu bisa dibentuk. Oke. Gitu. Dan lebih cepat untuk ditangani. Lebih cepat ditangani, lebih apa istilahnya supply chains-nya itu lebih terbentuk. Oke, Mas Joko, selain dapat dana dari APBN, dapat lagi dana dari filantropis tadi. Ya, jadi sesuai dengan statuta BPDLH, regulasi BPDLH ini bisa mengelola dana dari semua sumber, dari internasional, dari multilateral, dari MDBs, bilateral, filantropi, foundation. Kita bisa mengelola dana dari domestik, APBN, APBD, CSR, TJSL, itu bisa kita kelola. Kemudian penyalurannya juga bisa ke semua penerima manfaat, selama itu memang dimandatkan. Selama ini dapat dari mana aja? Udah dapat dari mana aja? Ya, kami kebetulan portofolio kami sudah relatif lengkap. Kami punya experience mengelola dana dari MDBs, Bank Dunia, dengan Bank MDBs Dunia, multilateral development bank. Ya, kayak World Bank, IMF, ADB, ISDB, IAB. Dengan Bank Dunia, BPDLH ini mungkin menjadi salah satu istilahnya institutional darlingnya Bank Dunia. Oh ya? Karena kami mengelola 8 program proyeknya Bank Dunia. Sampai berapa magnitude-nya, Pak? Bermacam-macam ya. Karena kalau total? Jadi kalau kita ambil contoh untuk dana mangrove, ya dana mangrove itu ada mekanisme hibah, ada mekanisme investasi. Kemudian untuk technical assistant itu kita dapat 3 juta US dollar. Itu untuk membangun IT system dan lain-lain. Jadi memang magnitudenya berbeda-beda karena penyalurannya, penerima manfaatnya juga beragam. Gitu. Jadi layeringnya itu multi layer beneficiaries di kita. Terus dari kan zaman ini sekarang kan banyak sekali negara-negara yang mendapatkan manfaat ya karena hutannya kita jaga, iklimnya kita jaga. Kan sekarang kan ada carbon trading gitu. Mengelola itu juga. Kami jadi regulasi terkait dengan nilai ekonomi karbon itu ada mekanisme carbon trading, ada mekanisme penghargaan karbon atau result based payment, ada pungutan atas karbon dan model yang lain. Nah, saat ini Indonesia melalui BPDLH kerjasama dengan kementerian, khususnya Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, itu menjadi salah satu penerima karbon terbesar di dunia setelah Brazil. Khususnya untuk yang mekanisme penghargaan karbon melalui pemerintah. Jadi secara total kami mengelola lebih dari 500 juta US dollar. Sekitar 7 triliun dari triliun sekitar 7 triliun dari potensi yang sebetulnya akan lebih besar lagi. Dan ini yang kedepannya itu akan coba kita optimalkan karena ketika bicara dari portofolio yang sudah rame memang yang dari sektor kehutanan. Karena mereka sudah bergerak duluan ketika yang lain belum berupaya gitu. Tapi kita masih punya potensi ledakan misalnya dari blue carbon. Blue carbon itu dari ocean. Jadi kalau ekosistem yang sudah dimasukkan terkait dengan blue carbon itu ada dari mangrove, dari koral, kemudian dari seagrass. Koral juga ya. Nah, ini menarik mungkin untuk penonton ya. Yang bisa menerima manfaat dari dana yang Bapak kelola itu siapa aja, Pak? Ya, jadi BPDLH ini punya fleksibilitas dalam menyalurkan dana. Siapa saja bisa menjadi penerima manfaat yang eligible. Asal memang dia disebutkan di dalam mandat yang dialokasi, yang diberikan oleh si pendonor. Apakah itu pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, desa, indigenous people, masyarakat adat, lokal community, asosiasi, perguruan tinggi, baik nasional, daerah, akademisi, swasta, itu bisa kita layani. Asal ada hubungan dengan lingkungan hidup. Asal ada hubungan dengan lingkungan hidup, asal memang dimandatkan. Nah, nanti bagaimana cara oleh negara pemberi atau institusi pemberi. Betul. Bagaimana cara tappingnya? Pertama ada yang memang proposal base. Yang kedua, dari masyarakat mengajukan proposal. Betul. Boleh, Pak? Boleh. Ada yang proposal base, ada yang memang sudah dibagi oleh kementerian. Jadi ada yang sifatnya bottom up, ada yang memang top down. Nah, itu semua bisa dibuka di websitenya BPDLH, bpdlh.kemenq.go.id, dan ini 247, karena ini bentuk janji transparansi akuntabilitas BPDLH terhadap layanan yang diberikan mandatnya oleh si pemberi dana. Siapa aja, Pak, yang penerima manfaat itu?
yang misalnya apa ya, orangnya atau apa profesinya? Ya, jadi kalau yang selama ini sudah diberikan atau selama ini yang minta. Ya. Jadi kalau kita bicara Pemda, dari 38 provinsi kami sudah membagi. BPDLH sudah menyinari seluruh Nusantara. Kalau dari kabupaten kami memberikan dana-dana filantropi. Kalau dari masyarakat adat, local community, indigenous people, kami juga sudah memberikan manfaat dari Aceh sampai Papua Selatan. Dalam bentuk? Ada yang grant, ada yang investasi, dana bergulir. Dan mereka gunakan untuk apa? Jadi kalau grant itu biasanya untuk penguatan kapasitas. Capacity building. Capacity building, kelembagaan. Okay. Contoh paling gampang misalnya seperti ini Pak Helmi. Pemerintah kan punya target untuk peningkatan kapasitas dari masyarakat adat. Nah, terkadang kan begitu mereka sudah mendapatkan pengukuhan, mereka kemudian diharapkan bisa punya aktivitas ekonomi. Apakah kemudian menjadi istilahnya punya usaha. Nah, cuman kan terkadang permasalahannya kami mau usaha apa ya, kelembagaannya seperti apa, produknya apa, visibility study kami nggak pernah punya pengalaman. Nah, kami bisa untuk memberikan layanan ini. Kalau memang mandatnya itu diberikan untuk masyarakat adat. Nah, filantropi itu biasanya banyak bergerak ke isu-isu grassroots seperti ini Pak Helmi. Kayak Food Foundation itu kita menyalurkan dana mereka ke indigenous people, ke local community. Kalau untuk yang Kluwak Foundation itu kita masuk ke penguatan kapasitas masyarakat adat dan seterusnya. Nah, kembali lagi tadi kami sampaikan, kita menerapkan prinsip creative financing, blended finance, kemudian kita menekankan pada pembentukan ekosistem. Karena kita juga harus merubah paradigma. Tidak semua penerima manfaat itu kemudian hanya mau menerima hibah. Karena kita tidak mau menciptakan granterpreneurship, grant forever gitu. Karena nggak ada usaha yang bergantung hibah selamanya, itu nggak ada. Jadi kita menempatkan mereka dalam satu stepping ekosistem. Ketika mereka memang layaknya diberi hibah, ya kita kasih hibah. Kemudian nanti kita hibah dalam bentuk program ya, bukan dalam bentuk uang ya? Ada program, ada uang. Ada uang juga? Ya. Nah, ketika mereka sudah di periode hibah, nanti kita evaluasi, kita monitoring. Tapi ketika mereka sudah meningkat kapasitasnya, kita naikkan ke level investasi. Cuman problemnya ketika mereka naik di level investasi, misalnya petani hutan, mereka belum bankable. Nah, kemudian kami kasih program berikutnya dalam bentuk dana bergulir, investasi bunga murah. Gitu. Berapa bunganya? Kalau untuk yang petani hutan, yang individu, itu dari 0 sampai 3,3% per tahun. Oh, kecil sekali dong. Di bawah KUR. Ya. Karena memang fungsi kami adalah menghadirkan negara di petani-petani yang memang tidak bisa dijemput oleh perbankan. Nanti periodenya 2-3 tahun, setelah mereka selesai, kita tanpa jaminan? Jaminannya pohon. Jadi ini unik. Jadi unik. Ketika mereka bermitra dengan kami, kita minta supaya jaminannya adalah pohon yang harus mereka jaga. Jadi contoh sederhananya gini Pak Helmi. Ada petani. Mereka selama ini hanya bergantung dari pohon. Padahal yang namanya kebutuhan, anak sekolah, kawinan, dan lain-lain, itu setiap hari hadir. Padahal mereka hanya punya satu penghidupan dari pohon. Nah, ketika bermitra dengan kami, mereka dapat investasi, misalnya 50 juta, kemudian mereka bisa belikan, beli sapi, beli kambing. Jadi mereka punya alternatif penghidupan yang lain. Nah, tapi ketika mereka bermitra dengan kami, pohon itu kemudian menjadi jaminan atas perikatan. Dan ini langsung menjadi asetnya BPDLH selama masa perikatan. Nggak boleh dipotong. Nah, ini salah satu keunikan program BPDLH di seluruh dunia. Pak Helmi bisa cek ya. Jaminannya pohon. Tidak ada satu mekanisme. Tapi ini pohon keras lah ya. Ya, pohon keras. Nggak mungkin pohon toge lah. Ya, namanya multipurpose trees gitu. Jadi agroforestry. Kalau mereka katakanlah default Pak. Ya. Apa NPL gitu. Diapain pohonnya? Nah, jadi karena pohonnya sudah menjadi miliknya BPDLH, kan sebetulnya gini, kita juga harus tahu bahwa yang namanya pembiayaan kan nggak selamanya selalu sukses ya. Apalagi yang kita layani ini adalah masyarakat ultra mikro yang memang belum bankable, tapi negara harus hadir. Nah,
apa yang tadi pertanyaan Pak Helmi kan, apa yang harus dilakukan ketika mereka gagal bayar? Tentu kita mengusahakan yang namanya optimalisasi. Apakah dengan restrukturisasi, apakah dengan model yang lain gitu. Tapi kita upayakan seoptimal mungkin. Demikian. Ada lagi tentang investasi bencana dan lingkungan itu apa sih Pak? Ya, jadi di dalam mekanisme pooling fund bencana kan salah satu mandat yang diberikan PPDLH adalah investasi atas dana yang diberikan oleh APBN. Nah, kita investasi ke beberapa alat instrumen keuangan, kemudian kita diberi mandat untuk pembelian asuransi bencana, kemudian asuransi barang milik negara dan lain-lain. Tapi kembali lagi, karena dikelola di PPDLH, kita menciptakan satu mekanisme ekosistem. Salah satunya adalah kita bridging. Ini hanya menjadi salah satu program yang kemudian kita konekkan dengan program yang lain, misalnya investasi lingkungan. Investasi lingkungan itu bisa macam-macam. Ada mekanisme penanaman mangrove, kemudian sabuk pantai, reboisasi, dan kita juga melakukan kemitraan dengan lembaga penyalur. Ada koperasi. Kemudian kita menggandeng teman-teman NGO. Jadi PPDLH tidak berkompetisi dengan NGO. Ini yang malah bekerja sama membesarkan mereka. Ya, karena filosofi kami adalah tumbuh kembang bersama PPDLH. Mas Joko tadi nyebut-nyebut asuransi, ada melibatkan juga lembaga asuransi sini Pak? Betul. Jadi ketika salah satu mandat di dalam pooling fund bencana kan pembelian asuransi parametrik asuransi bencana. Tentu kita istilahnya bermitra melakukan pemilihan terhadap beberapa konsorsium asuransi yang memang konsorsium karena ketika bicara asuransi bencana sumber daya alam itu luar biasa mahalnya. Katanya magnitude sampai 50 T semua bisa jadi. Jadi nggak ada satupun yang mampu. Tidak ada satupun yang mampu dengan high risk seperti Indonesia, ring of fire. Jadi memang dari experience yang ada, mereka harus membentuk konsorsium untuk bisa melayani. Saya akan beneficiary udah. Saya mau nanya Pak, ini pengawasannya kayak apa ya Pak? Bapak diawasin oleh siapa? Ini kan ada dana APBN, dana pihak ketiga, dana donor ya. Pengawasannya mekanisme seperti apa Pak? Ya, jadi pengawasan dan auditnya itu yang pertama tentu karena kita ada di lingkup Kementerian Keuangan. Dirjen Perben ya? Direktur Jenderal Perbendaharaan. Betul. Tentu Itjen itu selalu melakukan pengawasan. Itjen Kementerian Keuangan. Itjen Keuangan. Kemudian salah satu keunikan PPDLH meskipun di bawah Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pembina utama, tapi kami di dalam komite pengarah PPDLH kami melayani 16 menteri sebagai bos kami gitu. Nah ini kita juga bisa melibatkan kontribusi dari Itjen masing-masing kementerian. Apa yang Bapak layanin kepada menteri-menteri lain kecuali Menteri Keuangan? Contoh tadi misalnya dana pooling fund bencana, kami melayani BNPB, kami melayani Kemenkes, kami melayani Kemensos, Kemendagri. Kemudian kalau kita bicara dana Red Plus, reboisasi, kami melayani Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Kita bicara dana sirkuler ekonomi, kita melayani Bappenas, kita melayani Kementerian LH. Jadi ada 16 kementerian di dalam ekosistem komite pengarahnya PPDLH. Enggak pusing Mas Joko, bosnya banyak banget. Ya ini tantangannya kan butuh seni ya. Saya banyak belajar dari Pak Helmi kan bagaimana mengorkestrasi beragam kepentingan ini. Oke, jadi yang ingin saya tanya berikutnya adalah apa yang diharapkan oleh Mas Joko sebagai dirut dari PPDLH ya dari pembicaraan ini. Ya. Pertama tentu kami terima kasih ya di dalam mekanisme ini kan sebetulnya kami ingat pesan yang selalu disampaikan oleh Bu SMI dulu bahwa jangan lupa untuk menyampaikan apa yang kamu kerjakan. Karena terkadang sebagai birokrasi kami tenggelam di dalam satu pekerjaan yang banyak secara teknis, kita melakukan banyak hal tapi lupa untuk menyampaikan. Gitu. Ini bagian dari itu. Ya. Jadi ini bagian dari kita mencoba untuk menyampaikan apa yang dikerjakan oleh PPDLH supaya masyarakat lebih memahami. Oh ternyata ada tuh PPDLH. Oh ternyata pemerintah juga bagus tuh, ada yang integritinya bagus dan lain-lain. Sekarang ada menteri baru tuh.
yang jadi apa? Jadi apa? Wah, luar biasa tuh ya. Jadi reaksi masyarakat ya, bukan lagi man of the week, mungkin akan jadi man of the month. Gimana Pak? Ya tentu kami ada di dalam arahan dan koordinasi dari Pak Menteri ya, karena memang Pak Purbaya. Ya, beliau juga bukan orang baru buat Kementerian Keuangan, karena buat Kementerian Keuangan di dalam mekanisme KSSK ya, Komite Stabilitas Sistem Keuangan kan sebetulnya Menteri Keuangan, Kepala LPS, kemudian OJK sama BI membentuk satu pola komunikasi yang rutin, dan kita membentuk yang namanya krisis manajemen protokol. Jadi tinggal fine tuning ya di dalam cara kerja. Dan Mas Joko kan dirutnya, backgroundnya apa sih? Jadi saya S1 S2 ekonomi, pure ekonomi. Jadi dulu di Undip. S1 Undip, S2-nya UI, S3-nya UI. Dokter di bidang apa, Pak? Nah, saya mengalami perubahan paradigma di program doktoral ketika saya ngambil ilmu lingkungan. Jadi shifting paradigmnya di situ. Jadi Anda lengkap lah untuk memimpin BPDL ya? Ya, jadi mungkin salah satu manfaat ya ketika kita bisa shifting paradigm, karena terkadang kan banyak orang yang expert di bidang ekonomi, banyak orang yang expert di bidang lingkungan, tapi belum banyak yang expert di kedua-duanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengisi ruang yang di tengah. Ini blended background, bukan blended finance. Blended expertise. Gitu. Blended expertise. Iya. Sebelumnya kerja di mana, Pak? Anda ASN atau apa? Saya full ASN. Jadi dari awal? Dari awal sampai sekarang. Dulu mana? Dirjen Perbendaharaan? Awalnya saya masuk di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oke, Perimbangan Keuangan. Masuk di anggaran, kemudian masuk di badan. Di bawah Pak Askolani dulu? Sebelum Pak Askolani. Malah. Kemudian pindah ke Badan Kebijakan Fiskal. Dulu dengan Pak Bambang Brojo, kemudian Profesor Suhasil. Nah, baru 2023 kemudian dipindah untuk mendapat mandat menjadi Dirut BPDLH. Mas Joko, apa tantangan terbesar untuk menjalankan apa tugas Anda memimpin BPDLH? Pertama tentu dari perspektif birokrasi ya, karena kan kita tahu bersama dari aspek birokrasi BPDLH punya banyak kementerian sebagai komite pengarah, sebagai bos. Kemudian kita juga mengelola sektor-sektor yang saat ini mungkin menjadi headline dunia gitu. Kemudian fleksibilitas yang dimiliki BPDLH kan kita bisa menyalurkan ke semua penerima manfaat. Ada pemerintah provinsi, kabupaten, kelurahan, desa, NGO, akademisi. Di satu sisi itu advantage, di sisi lain itu juga challenge. Karena ketika kita bicara aspek keterpaparan tekanan politik dan lain-lain itu luar biasa sekali. Belum satu isu yang kemudian nyambung dan isunya kan isu global, termasuk bagaimana konstelasi dunia berubah. Jadi karena BPDLH bergerak di pendanaan global, ketika ada perubahan paradigma misalnya pasca pelantikan Presiden Trump, kemudian Amerika keluar dari kesepakatan Paris, itu membawa dampak yang luar biasa. Karena begitu Presiden Trump menyuarakan hal tersebut, rentetannya panjang. Geopolitiknya bergeser, pendanaan iklimnya kemudian juga ikut bergeser, dan itu sampai dampaknya ke BPDLH. Nah, ini yang mungkin juga perlu kita cermati bersama. Kemudian bagaimana kita mencari kiat-kiat sumber-sumber pendanaan lain ya, meskipun ya kantongnya kemudian mulai bergerak, sumbernya juga makin menyempit, ya tapi kita jadikan itu sebagai tantangan ya. Di balik setiap musibah kan pasti ada tantangan yang akan dimunculkan. Nah ini yang selalu kita terapkan. Pak Joko ada dikasih KPI? Ya. Apa aja KPI ada Pak? Jadi, ada target rupiah kah atau gimana gitu? Ya, jadi KPI-nya beragam ya. Ada yang persentase, ada yang target penghimpunan dana, target penyaluran dana, kepuasan stakeholder, kemudian NPL, ya, bagaimana SOP untuk penyaluran, jadi macam-macam. Gitu. Nah ini tentu butuh skill khusus juga, termasuk kepuasan dari stakeholder ya, karena stakeholdernya juga beragam, macam-macam, termasuk bagaimana mengelola definisi dari kepuasan mereka kan berbeda-beda. Terkadang di satu sisi ini
puas buat kami tapi tidak puas buat yang lain. Nah ini tantangan yang memang harus kita hadapi, kita selesaikan. Apakah Pak Joko dan merasa sudah memenuhi semua KPI yang dibebankan atau gimana? Saya pribadi selalu ingat apa yang disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan dulu, bahwa kamu harus selalu meningkatkan barmu gitu. Kalau sudah di sini naik lagi, di sini naik lagi gitu. Kalau kita bicara secara dokumentasi KPI, karena saya ditugaskan 2023, ya alhamdulillah selalu mencapai kelebihan KPI gitu. Tapi kembali melompat lagi, lebih tinggi. Ya, kita harus selalu setting the bar-nya itu higher and higher. Setting higher bar. Betul. Dan itu yang selalu kita sampaikan. Ya. Ujungnya di mana kita nggak pernah tahu. Tapi ketika kita menikmati prosesnya, ya nanti ketika prosesnya bagus pasti outputnya itu juga akan menyertai. The sky's the limit. Ya. Anda termasuk orang yang optimis? Harus optimis, karena bangsa ini harus dibangun dengan optimisme yang luar biasa. Keren. Tapi nggak mungkin dong berhasil terus. Ada nggak satu mungkin kegagalan, kekeliruan ya yang Anda sesali hingga sekarang? Di dalam penugasan ini kan tentu bayangan atau tantangan atau daunting terkait dengan kegagalan itu setiap detik gitu. Nah tapi justru ini yang membuat kita harus selalu stay awake gitu ya, selalu. Nah makanya kalau saya pribadi koordinasi dengan seluruh SDM di lingkup internal BPDL itu menjadi kunci. Makanya saya selalu menekankan aspek semua punya fungsi yang sama. Karena kita bicaranya mekanisme BPDL sebagai sebuah mesin. Nggak ada satu part yang tidak penting gitu. Semua punya kontribusi. Karena kalau part itu hilang, mesin ini nggak bergerak. Gitu. Nah, makanya saya selalu lebih banyak menjaga supaya mesin ini bergeraknya ajak ya, kalau bahasa ini selalu bergerak dinamis. Growth. Ya, growth. Ketika kita punya setting bar yang baru, saya juga nggak mungkin akan sendirian ngebut ke sana. Saya selalu melihat bagaimana mesin ini. Jangan sampai mesinnya terlalu dingin atau mesinnya juga kepanasan gitu. Nah, Anda bicara mesin tuh tim ya? Tim. Karena semua ini kan dalam satu mekanisme teamwork. Kita super tim, bukan Superman. Oke. Kita kan mengenal beberapa gaya kepemimpinan. Menurut Mas Joko, Anda menganut gaya kepemimpinan yang seperti apa ya? Type of leadership. Jadi saya kebetulan dapat banyak kesempatan untuk belajar dari orang-orang besar. Bisa belajar dari Bu SMI, bisa belajar dari Pak Bambang, bisa belajar dari Pak Suwab, bisa belajar dari Pak Anggito. Dan itu memberikan perspektif yang baik buat saya gitu. Karena ketika kita mau saya pingin seperti itu gitu. Kita punya pandangan yang jauh gitu. Istilahnya mainnya jauh gitu. Nggak hanya itu saja. Nah, tapi saya selalu menekankan pendekatan leadership yang sifatnya kekeluargaan. Karena salah boleh tapi nggak boleh bohong. Kalau ada masalah disampaikan. Nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan kalau kita tidak sampaikan. Nah, itu yang coba kita sampaikan. Anda kan memimpin banyak orang ya. Yeah. Jadi kalau boleh saya tanya, kesalahan apa yang menurut Pak Joko sebagai orang nomor 1 gitu yang dilakukan oleh bawahannya yang nggak termaafkan untuk seorang Joko Tri Herianto? Harus jujur, ya, karena jujur is number 1. Ya, jujur itu harus nomor 1. Integritas kita nggak boleh kompromi dengan masalah integritas. Saya bisa forgive ketika Anda salah gitu, tapi ketika nggak jujur selesai. Gitu. Karena pernah ada yang dipindahkan atau gimana? Iya. Karena kan tadi kami sampaikan, kita mengelola banyak profesional, kita mengelola banyak tenaga kontrak, kita mengelola banyak mandat, kita deal dengan internasional. Jadi integrity itu nomor 1 gitu. Dan itu berjenjang levelnya, bukan hanya staff paling bawah gitu, sampai di level saya gitu. Pengawasan melekat. Ya, jadi
kita harus selalu menjaga integriti yang dalam satu koridor gitu. Kalau sampai termasuk petugas lapangan, karena kita juga punya petugas lapangan yang jangkauannya yang di hutan-hutan ya, gitu ya. yang kita juga nggak bisa menjangkau setiap saat gitu. Nah makanya pendekatan kekeluargaan ini yang selalu menjadi penting. Kalau ada masalah disampaikan gitu, jangan kemudian mencari solusi sendiri, karena ketika solusi sendiri kemudian mencederai integritas, selesai gitu. Jadi komunikasi menjadi kata kunci. Oke, keren. Komen dong tentang gempa megatrust yang sekarang, wah, namanya keren banget gitu. Ya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu yang memang menjadi challenge juga ya. Ya, concern dari BPDLH ya. Kenapa tadi pooling fund bencana itu dibentuk? Karena kita menyadari bahwa mungkin bukan hanya bencana megatrust ya. Bencana megatrust kan sesuatu yang megatrust yang patahan-patahan gitu ya. Yang bergerak. Nah, itu kan sesuatu yang sifatnya alam gitu ya. Tapi kan bencana istilahnya ya, hidrometeorologi, bencana pembangunan itu juga makin beragam gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan resiliensi terhadap bencana tersebut, itu menjadi kata kunci, karena BPDLH kan ruang lingkup arenanya adalah pendanaan. Kembali tadi yang kami sampaikan, jenis ragam bencananya makin menghebat, tapi kalau kita pendekatannya tradisional hanya nunggu APBN, betapa rapuhnya bangsa ini gitu. Makanya BPDLH berupaya keras untuk menciptakan satu skema alternatif pendanaan supaya ada lapisan-lapisan. Jadi itu disebutnya pooling fund bencana. Jadi ketika terjadi bencana, lapisan ini bergerak, bangsa ini juga lebih siap, lebih resilient gitu. Nah itu ya bismillah lah, bisa jadi salah satu approach baru ya dari bangsa ini. Oke Pak, mungkin kita udah 46 menit nggak terasa ya. Ada nggak mungkin himbauan atau closing statement dari Pak Joko kepada masyarakat? Semoga mereka mendapatkan satu perspektif baru ya. Saya pun belajar dan menyimak. Ya jadi memang pemerintah ini kan mungkin belum sempurna, tapi tidak juga kemudian semua itu jelek ya yang dilakukan pemerintah. Jadi BPDLH di dalam koridor pemerintah ini berupaya untuk menciptakan kebaikan-kebaikan itu. Karena BPDLH ini kan bergerak untuk memperbaiki sesuatu yang sifatnya eksternalitas negatif menjadi lebih baik gitu. Jadi bantu kami, kemudian ketika menjadi penerima manfaat atau kemitraan dengan BPDLH, kita saling menjaga kepercayaan. Karena kepercayaan yang bisa kita jaga itu menjadi kunci dari BPDLH juga. Karena itu kan harus kita pertanggungjawabkan kepada si pemberi dana. Nah ini menjadi salah satu terobosan yang harus kita kedepankan seterusnya gitu. Karena kembali lagi, creative financing itu solusi. Kita nggak bisa hanya mengandalkan APBN. Pendekatan tradisional itu sudah harus kita tinggalkan. Bangsa ini harus kreatif, harus inovatif. Nah, mumpung kita masih punya kesempatan, ayo tumbuh, kembang bersama BPDLH. Supaya lestari berkelanjutan. Ada lagi? Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Joko. Itulah dialog saya. Saya mencoba untuk membuatnya lebih mengalir gitu dan alhamdulillah. Jadi yang jelas ini pemerintah itu concern betul ya terhadap penanganan bencana, mencegah sebelum terjadi bencana, dan kalaupun sudah terjadi bencana itu juga ada dana, ada activity ya. Dan ini ada satu lembaga yang sudah ditunjuk dibentuk pemerintah dalam rangka untuk mengelola itu ya. Yang dananya ada yang dari APBN, tapi banyak sekali sekarang udah mulai mengalir dana-dana dari pihak ketiga ya, dari filantropis, dari badan-badan dunia ya, dan juga ada lagi aktivitas di mana salah satu yang sekarang top itu adalah masalah jual beli karbon atau carbon trading dan sebagainya. Jadi harapan kita tahu bahwa kita hidup di atas ring of fire, dan sekarang ada megatrust, jadi ada patahan-patahan yang bergerak gitu, yang membuat kapanpun bisa terjadi bencana, karena kita tidak bisa menolak. Itu adalah
apa yang sudah diputuskan mungkin oleh Tuhan gitu ya, karena kita lalai, abai, atau memang itu adalah natural disaster ya. Dan ternyata sudah ada badan yang namanya BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ya. Jadi semoga kita mendapatkan satu pencerahan dan kita mendapatkan satu insight yang menarik. Mari kita jaga lingkungan kita. Ya, jangan lupa isu kita besar itu selain bencana itu adalah climate change. Ya, dan satu lagi adalah disaster ya. Disaster, climate change, global warming dan sebagainya. Ya, mari kita jaga tempat kita hidup termasuk juga demi anak cucu kita. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih.